Guru di UIN Syahada Padang Sidimpuan akan melaksanakan PPL pertama modul kedua, model pembelajaran PJBL di Sekolah SD Negeri 176 Rarodolok. UIN Syahada, cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik anak bapak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga nanti pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bapak mendapatkan ilmu. Ya, kepada ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Imam Syafi'i. Ada Pak. Aulia Fitri. Ada Pak. Muhammad Fatli Lubis. Ada Pak. Muhammad Rifki. Mengawali pelajaran kita ini juga, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Pada anak sekalian diharapkan untuk apapun yang telah kita berikan kepada orang lain, yang telah kita sedekahkan, yang telah kita hadiahkan, itu merupakan hubungan kita untuk hari akhirat kelak. Ya, apa kata Nabi? Apapun yang kita sedekahkan itu, harta kita tidak berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah. Ya. Semakin banyak kita bersedekah, maka rezeki kita semakin banyak dan semakin berkah. Itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Pesan pokok surah An-Nur. Tentang apa? Pesan pokok surah An-Nur. Ada berapa pesan pokok surah An-Nur? 3. Pertama, ya, menyayangi anak yatim. tidak boleh menghardik. Yang kedua, Menolong fakir miskin. menolong atau membantu fakir Miskin. Tiga, Sholat subuh. sholat harus khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran kita supaya anak bapak ini bisa memahami pentingnya menyayangi anak yatim berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran yang kedua supaya anak-anak bapak ini secara kelompok nanti bisa membuat sebuah proyek berbentuk poster, ya, ajakan kepada masyarakat untuk menyayangi anak yatim, untuk memberikan sumbangan kepada anak yatim. Bagaimana Nabi Muhammad menyayangi anak yatim? Ada yang tahu? Bagaimana cara Nabi menyayangi anak yatim? Apa pesan moral yang terkandung dalam hadis Nabi? Ada yang tahu? Ikuti pelajaran ini nanti dengan seri dan penuh semangat. Seperti
karena itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut lalu beliau berkata, "Nah, mengapa kau menangis dan tidak bermain di sebelah mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad Kita telah menyaksikan kisah Rasulullah bersama anak di mana ketika suatu hari raya Idul Fitri Nabi Muhammad keluar rumah. Kalau ketika lebaran biasa anak-anak bagaimana? Berbagi, bersenang. Kenapa? Karena memakai baju baru. Terus duitnya pun dapat THR dari hukum, dari budak, dari abang yang datang merantau. Kalau jumpa sama budak, mana THR? Ya kan? Kalau lebaran pasti kita dapat THR. Senang nggak? Bahagia ya. Makanan banyak, kue banyak. Tiap hari ini makan kue ya. Bosan-bosan. Sampai perut terasa ya, tak mau lagi makan nasi kan? Kenapa? Kebanyakan jam. Itulah kalau lebaran. Tidak dengan seorang anak di zaman itu. Ada seorang anak yang termenung duduk dia. Mukanya sedih, bajunya kotor. Guru datangi Nabi Muhammad. "Wahai anak, mengapa engkau menangis?" Apa jawaban anak tadi? "Bagaimana saya tidak menangis, wahai paman?" Dia memanggil Nabi Pak. Kenapa dipanggilnya paman? Dia tidak tahu yang datang itu adalah Muhammad. Saya sudah meninggal, gugur dalam peperangan bersama Rasulullah. Maukah kamu menjadi anakku? Fatimah menjadi kakakmu. Ali menjadi pamanmu. Aisyah menjadi ibumu. Maka senanglah dia. Kenapa? Baru dia sadar yang menjumpai dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Nabi tentang anak yatim ini dia? Coba baca dulu. Tiga. Sallallahu alaihi wasallam ana wa Kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyar asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma wahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim surga seperti ini, dia menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengah serta memegangkan antara keduanya." An Sahlan bin Sa'ad radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dalam kehidupan ulama menyayangi mereka dengan tulus, ikhlas. Contohnya apa? Mengusap kepala anak ya, tampilannya, bisikkan ke telinganya kata-kata kasih sayang, kata-kata motivasi. Jangan sedih nak ya, kami bersama misalnya. Pertama, yang kedua Riki, ya memberikan kebutuhan kok. Yang ketiga apa Sofi? Ya mengasuh dan membimbing anak di sekolahkan. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah proyek. Ya, apa proyeknya? Membuat host. Sebelum
membuat poster. Bapak harap anak-anak semua berdiri. Bisa? Oke. Pagi, siang, malam. Oke, konsentrasi. Pagi, siang, malam. Oke, siang, pagi, malam. Kita akan coba lah. Keluarkan dulu semua alat-alat yang telah Bapak suruh persiapkan. Buku, lem, gunting, lem. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Tugasnya membuat poster, baca-baca. Baik, silakan Bapak. Jadi tugas kita di sini ini adalah langkah-langkah mengerjakan tugas proyek. Pertama, diskusikan dalam kelompok Anda. Buat dulu konsepnya. Bagaimana kira-kira? Foto orang dulu di atas, baru di sini kata-kata motivasi misalnya. Ya. Oke. Yang kedua, kumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan poster. Oke. Nah, ini nanti barang jadi, sebelum jadi sini dulu kita lihat dulu bagaimana konsepnya ya. Ini nanti hasil posternya. Ini barang pembuatan konsepnya ya. Oke. Misalnya konsep kalian dua konsep. Nah, mana yang paling bagus nanti kalian gabungkan ya. Oke, kalian buat konsep. Kalian buat konsep. Nanti mana yang paling bagus itu yang digunakan ya. Nah, ini. Oke, kalian 3 buat konsep, kalian buat konsep ya. Mana yang dicari nanti maka itu. Ya. Buka dulu pikiranmu. Imajinasi, bayangkan. Amba bisa lebih cantik dari situ. Lebih bagus dari situ. Bapak kasih waktu untuk membuat rancangan poster ini 10 menit ya. Setelah selesai nanti rancangan, pilih mana yang paling bagus. Lalu kita buat poster yang asli. Waktunya sudah habis untuk mendesain perencanaan pembuatan poster. Kita masuk kepada pembuatan poster yang asli ya. Bapak kasih waktunya 20 menit. Membuat poster yang asli. Pilih nanti mana yang paling cantik desainnya. Itulah yang kita buat posternya ya. Di sini kalau biasa. Apa ya biar cantik posternya? Boleh ditempel, boleh tuliskan. Lanjut. Oke. Boleh di sini taruh gambar bulan, ya, cantik ya. Kalau poster itu harus menarik, jadi orang enak. Oke. Ini tinggal ini ya. Bagus. Stasiun anak yatim, senyumnya anak yatim menuntut kita pada sumbernya. Senyum anak yatim adalah pahala yang tak ternilai. Mari berbagi kebahagiaan. Oke, tunjukkan hasil posternya. Tangan.
tua. Cintai anak yatim, peluang masuk surga bersama Nabi. Setiap rupiah yang Anda beri adalah langkah menuju senyuman seorang anak yatim. Oke, tunjukkan. Oke. Dua ini bagus. Nah. Kamu adalah harapan bagi anak yatim. Sinari hidup mereka dengan kasih sayang. Bapak perhatikan hasil posternya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Ya, misalnya kalau poster itu ada daya tariknya, sehingga orang suka melihatnya. Kalau dia suka melihatnya, maka dia membacanya. Kalau bagus kata-katanya ini menyentuh hatinya, maka dia akan senang dan akan menyumbang kepada anak yatim. Ini Bapak lihat kata-katanya sudah cukup baik. Senyumnya anak yatim menuntun kita pada surga. Betul nggak? Bagaimana kita membuat anak yatim senyum? Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah orang yang menyayangi anak yatim, yang memelihara anak yatim, yang memberikan kebutuhan anak yatim, maka dia akan bersama Nabi Muhammad di mana? Di surga. Kata Nabi seperti apa? Telunjuk dan jari ke. Siapa yang merawat anak yatim, maka bersamaku di surga seperti ini, kata Nabi. Dekat dengan Nabi di dalam surga. Tentu anak bapak semua pengen nggak masuk surga? Pengen nggak dekat dengan Nabi di surga? Salah satu caranya adalah ya, menjadi anak. Oke, anak-anak sekalian, kita telah melakukan asesmen formatif. Mudah-mudahan dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Ada yang bagus semua, ada beberapa orang yang cuma salah satu. Jadi kita cukupkan pelajaran kita. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Bahagia? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita.